Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas kimia. Nah, untuk hari ini Ibu akan jelasin tentang materi larutan penyangga. Oke. Jangan kelamaan kita belajar online, lupa ya sama Ibu. Nah, ingat sama Ibu, situlan dari kelas kita hari ini di kelas 11 IPA 3, materi kimia. Oke, pasti kalian rindu banget sama Mandua Langkat. Oke, sebelumnya Ibu udah jelasin tentang larutan penyangga itu apa dan bagaimana membedakan dengan materi sebelumnya di hidrolisis garam. Nah, jadi larutan penyangga kemarin terbagi dua. Ada yang masih ingat nggak? Oke, semoga kalian masih ingat. Ibu orangnya husnuzon kan. Nah, jadi untuk yang pertama itu ada buffer asam dan yang kedua ada namanya buffer basah. Ingat, buffer bukan baper ya. Nah, jadi buffer itu nama lain dari larutan penyangga. Untuk beberapa soal misalnya kalian nemu nanti ada juga istilah dapat. Nah, jadi itu sama. Baik dia larutan penyangga, buffer maupun dapat. Nah, untuk buffer asam, konsep dari larutan penyangga hidrolisis garam itu balik lagi kepada konsep asam basah. Jadi kalian jangan lupa bahwasanya ini ujung-ujungnya kita akan mengukur pH dari sebuah larutan. Nah, jadi kalian harus tahu mana yang asam dan mana yang garam, dan itu nggak boleh dilupain. Oke, jadi buffer asam kemarin udah Ibu terangkan bahwasanya rumusnya itu H+ sama dengan Ka dikali A dibagi dengan G. Nah, Ka di sini adalah ketetapan asam, lalu A di sini adalah konsentrasi untuk asam dan G itu adalah konsentrasi untuk garam. Atau bisa juga adalah konsentrasi dari basa konjugasi. Nah, jadi di sini Ibu lebih menerangkan tentang sistematikanya atau perhitungan matematisnya. Karena kemarin kan kita belum sempat untuk tatap muka. Nah, jadi di sini Ibu ngambil satu contoh, ada sebuah larutan. Jadi di sini dia nanya bahwasanya MrCH3CONA itu adalah 82 yang harus ditambah ke dalam 1000 ml larutan CH3COOH 0,1 m agar pH-nya 6 adalah. Nah, jadi yang ditanya adalah gram si CH3COONA. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah jelaskan bahwasanya larutan penyangga itu bisa dibuat secara langsung dan tidak langsung. Jadi ketika ada sebuah garam CH3COONA seperti ini, maka ketika ditanya asamnya apa, berarti secara otomatis anak-anak Ibu harus tahu bahwasanya asamnya itu berasal dari CH3COO. Nah, basa konjugasinya itu adalah CH3COO negatif. Nah, karena di sini dia udah dijelaskan bahwasanya dia berasal dari asam CH3COOH. Nah, konsepnya Ibu tadi rumusnya H+, kenapa ini kita ngitung gram? Nah, sebenarnya konsepnya sama aja. Nanti kalau misalnya mau lihat soalnya lebih jelas, Ibu kirim ke kalian. Nah, Ibu nggak mau zolim ya kan? Nah, jadi di sini kita sudah ketahui dari di sini ada molaritas. Molaritasnya 0,1 dan volumenya 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Jadi di sini Ibu rubahnya langsung 1 liter untuk mendapatkan molnya. Bu, itu nomor rumus molnya kok jadi kayak gitu? Jangan ungkit-ungkit itu ya. Jadi kalian harus sudah tahu. Jadi molnya itu dari volume dikali dengan molaritasnya dapat mol CH3COOH-nya itu 0,1 mol. Nah, pH itu kita konversikan ke dalam H+. Nah, rumus pH itu kan min log H+. Jadi ketika dia dilogaritmakan maka dia dapatlah 10 pangkat min 6. Nah, jadi H+ di sini kita masukkan ke dalam rumus buffer asam ini. Nah, maka didapatlah 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 5. Jadi Ka-nya kebetulan di sini adalah 10 pangkat min 5. Nah, Ka ini nggak usah kalian pusingin gitu. Jadi biasanya sudah diketahui. Nah, jadi A di sini tadi adalah konsentrasi asam. Nah, tadi adalah 0,1. Jadi kita cari dulu konsentrasi garam atau basa konjugasinya. Nah, setelah didapat ternyata hasil konsentrasinya itu 1 mol. Maka kita pakai rumus mol, yaitu gram per mr. Jadi kalau molnya sudah diketahui, nyari gramnya. Nah, gini deh, biar beda ya. Ini antara G ini dan ini gram. Berarti mol dikali dengan mr-nya. Karena molnya 1, maka mr-nya tadi berapa? 82.
Sehingga kita perlu 82 gram garam CH3CONH untuk dicampurkan ke dalam asam tersebut sehingga pH-nya bisa 6. Oke, untuk kali ini materinya. Nanti selanjutnya Ibu akan jelasin tentang buffer basah.